Ayu, seorang ibu berusia awal 50-an, tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumahnya sederhana, berdinding kayu dan beratap genteng, dikelilingi sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang. Jalanan desa yang berliku dan berdebu menjadi saksi kesendirian Ayu sejak kepergian suaminya bertahun-tahun lalu. Ia hidup dengan cara yang sederhana, menanam padi, merawat kebun kecil, dan menjaga rumah dengan penuh ketekunan. Satu-satunya anaknya, Raka, telah merantau ke kota 2 tahun silam. Sebelum pergi, Raka berjanji akan mengirim kabar secara rutin dan membantu perekonomian keluarga. Namun, janji itu hanya tinggal kata-kata. Tak ada surat, tak ada pesan, bahkan panggilan telepon pun tak pernah terdengar. Waktu yang berjalan perlahan membuat rasa rindu Ayu kian dalam, dan kekhawatiran mulai menggerogoti hatinya. Setiap sore, Ayu duduk di teras rumahnya, menatap jalan desa yang sepi dan berdebu. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berdesir lembut, seolah mencoba menenangkan hatinya yang gundah. Tangannya selalu memegang foto Raka, foto yang sudah mulai memudar di tepinya, namun senyum anaknya tetap terlihat jelas. Kadang, ia membiarkan jari-jarinya menyentuh foto itu sambil menutup mata, membayangkan Raka masih di sampingnya, mendengar nasihat dan cerita tentang kehidupan desa. Hari demi hari berlalu dalam kesederhanaan yang tenang, namun sepi itu terasa berat. Tetangga desa sering melihat Ayu duduk di teras, menatap jalan, seakan menunggu bayangan Raka muncul dari kejauhan. Mereka tahu, meski sudah 2 tahun tanpa kabar, Ayu tetap menaruh harapan yang tak tergoyahkan. Beberapa tetangga mendekat, menawarkan senyum dan kata-kata penghiburan, namun Ayu hanya tersenyum dan mengangguk, hatinya tetap pada satu keyakinan, anaknya pasti akan kembali. Suatu sore, Ayu menatap langit jingga yang memantul di sawah, memeluk secangkir teh hangat yang mulai dingin. 2 tahun aku menunggu, bisiknya lirih. Setiap hariku di desa ini, hanya diisi doa dan harapan. Suatu hari, anakku akan kembali. Aku harus percaya itu. Kesederhanaan hidupnya diisi dengan rutinitas yang sederhana pula, menyiram tanaman, menyiapkan makan, merapikan rumah. Namun di setiap gerakannya, ada kekuatan yang tak terlihat, keteguhan yang lahir dari cinta seorang ibu. Ia belajar menikmati saat-saat sepi itu, memandang alam, dan menemukan ketenangan dalam doa-doa kecil yang selalu dipanjatkannya. Dan meski dunia seolah menjauh darinya, Ayu tetap teguh. Harapan itu, meski rapuh, adalah cahaya yang menuntunnya setiap hari. Dalam kesunyian desa, di antara aroma tanah dan suara angin yang menenangkan, Ayu menunggu dengan sabar, menunggu Raka kembali, menunggu kabar, menunggu jawaban atas doa-doa yang tak pernah berhenti ia panjatkan. Hari-hari di desa terasa sama, namun di dalam hati Ayu, sesuatu mulai bergerak. Penantian 2 tahun tanpa kabar Raka menimbulkan kekosongan yang tak lagi bisa ia abaikan. Ia menatap jalan desa dengan mata yang teduh namun tegas, seakan berkata pada dirinya sendiri, sudah saatnya ia mengambil langkah. Ayu tahu, pergi ke kota bukanlah hal mudah. Desa yang ia tinggalkan tenang dan familiar, sementara kota besar penuh kebisingan, orang asing, dan kesulitan yang tak terduga. Warga desa menganggap keputusannya nekat. Seorang ibu tua pergi sendirian dengan bekal seadanya. Beberapa dari mereka mencoba menasihati, tapi Ayu hanya tersenyum dengan lembut. Ia tidak menolak nasihat mereka, tapi keyakinan di hatinya jauh lebih kuat. Di dalam rumah, Ayu menyiapkan bekal sederhana. Ia membuka lemari kecil, mengambil kalung perak peninggalan suaminya, lalu menyimpannya dengan hati-hati. Ia menata beberapa pakaian bersih, menyelipkan foto Raka yang telah memudar di tepinya, dan menghitung uang pas-pasan hasil menjual kalung itu. Setiap benda yang ia siapkan terasa seperti saksi bisu cintanya. Cinta yang tak tergoyahkan, cinta yang mendorongnya untuk berani melangkah ke dunia yang tak dikenalnya. Malam itu, sebelum berangkat, Ayu duduk di beranda rumahnya. Angin malam membawa aroma sawah basah dan suara jangkrik yang menenangkan. Dengan tangan terkatup, ia menundukkan kepala dan berdoa. Ya Allah, kuatkan aku. Anakku pergi jauh, dan aku tak tahu di mana dia sekarang.
Tunjukkan jalan MU agar aku bisa menemuinya. Dan lindungi aku dalam perjalanan ini. Keesokan paginya, dengan langkah yang mantap dan tas kecil di pundaknya, Ayu meninggalkan rumah. Jalan desa yang dulu hanya saksi kesabaran kini menjadi saksi tekadnya. Setiap langkahnya dipenuhi harapan dan doa, meski hati kecilnya tetap merasa takut menghadapi dunia yang luas dan keras. Ia berjalan menuju terminal bus desa, menatap bus tua yang akan membawanya ke kota. Dalam hati, satu suara kecil terus menguatkan. Anakmu menunggumu di suatu tempat. Teruslah berjalan, Ibu. Dengan napas panjang, Ayu menaiki bus, menatap pemandangan desa yang semakin mengecil dari jendela. Sawah hijau, rumah-rumah sederhana, jalan tanah yang berliku, semua perlahan menghilang di balik horizon. Di hatinya, meski penuh kecemasan, ada keyakinan yang teguh. Perjalanan ini bukan hanya untuk menemukan Raka, tapi juga untuk menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Bus tua itu bergerak perlahan meninggalkan desa, meninggalkan sawah hijau dan rumah-rumah sederhana yang mulai mengecil di kejauhan. Ayu menatap jendela, mencoba mengingat setiap detail desa yang selama ini menjadi dunianya. Jalan berdebu, pohon mangga di halaman tetangga, suara anak-anak yang bermain di sore hari. Semua itu kini hanyalah bayangan yang tersapu oleh deru mesin dan kebisingan kota yang menanti di depan. Di kursi sempit bus, tubuhnya mulai pegal. Kantuk dan lapar datang silih berganti. Namun Ayu tetap menahan diri. Tangannya menggenggam tas kecil yang berisi beberapa pakaian, foto Raka, dan uang hasil menjual kalung perak peninggalan suaminya. Tas itu menjadi simbol harapan sekaligus keberanian. Benda sederhana, tapi syarat makna. Setiap kali matanya terpejam sejenak, ia membayangkan wajah Raka, senyumnya, dan suara lembut yang dulu sering terdengar di rumah mereka. Bayangan itu memberinya kekuatan untuk tetap bertahan di tengah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Saat bus berhenti di terminal kota yang ramai, Ayu turun dengan langkah pelan. Ia menatap sekeliling. Manusia datang dan pergi. Suara kendaraan bercampur dengan teriakan penjual. Aroma asap bensin dan makanan jalanan yang asing di hidungnya. Dunia kota terasa begitu keras. Berbeda jauh dari ketenangan desa yang ia tinggalkan. Namun cobaan sesungguhnya datang ketika Ayu tidak sadar dompetnya jatuh. Begitu ia membuka tas untuk memastikan bekalnya, panik langsung menyergap. Uang, kartu identitas, dan surat-surat penting yang selama ini menjadi pegangan hidupnya, semua lenyap. Tubuh Ayu seakan kaku, napasnya tersengal. Dalam sekejap, rasa takut dan ketidakberdayaan menghantam hatinya. Ia duduk di bangku terminal, memeluk tas kecilnya erat-erat, menatap keramaian yang tak peduli pada seorang ibu tua yang tampak tersesat. Malam itu, Ayu tidur di bangku terminal. Tubuhnya lelah, matanya sembab karena menangis, tapi hatinya tetap berpegang pada satu keyakinan. Raka menunggunya di suatu tempat. Dalam gelap, suara-suara langkah kaki dan deru kendaraan terdengar seperti gema jauh dari dunia yang ia kenal. Tapi doa-doanya tidak berhenti mengalir. Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah. Anakku menungguku. Aku harus menemukannya. Berikan aku kekuatan. Tuntun langkahku. Seiring malam berlalu, Ayu merasakan kepedihan dan sepinya kota besar. Ia belajar bahwa keberanian bukan berarti tak merasa takut, tapi mampu terus melangkah meski hati gemetar. Setiap orang yang lalu lalang di terminal seolah tak menyadari perjuangan seorang ibu yang sedang menempuh perjalanan penuh harapan dan doa. Kelelahan dan kesedihan itu perlahan membuka ruang bagi secercah kebaikan yang tak terduga. Di tengah keputusasaan, Ayu mulai menyadari bahwa meski dunia kota tampak dingin, masih ada hati-hati manusia yang peduli. Tanpa ia tahu, bantuan itu akan muncul esok hari, memberi titik terang di tengah gelapnya malam yang panjang. Dan di balik rasa lelah, panik, dan kesendirian, Ayu terus menggenggam foto Raka, seolah anaknya hadir di sampingnya, memberi kekuatan untuk tidak menyerah. Dalam kesunyian terminal, ia meneguhkan hati. Perjalanan ini bukan hanya untuk menemukan Raka, tetapi juga untuk menemukan ketabahan, kesabaran, dan cinta yang tak terbatas dari seorang ibu. Keesokan paginya, terminal kota mulai sibuk dengan manusia yang datang dan pergi. Bus-bus tua meninggalkan debu di udara.
Suara klakson, pedagang kaki lima yang memanggil pembeli, dan langkah-langkah tergesa orang-orang membentuk simfoni hiruk-pikuk yang asing bagi Ayu. Ia duduk di sudut, tubuhnya lelah. Wajahnya masih menampakkan sisa tangis semalam. Matahari pagi menyinari wajahnya, menyorot guratan kesedihan dan kelelahan. Namun di balik itu, ada secercah keteguhan yang belum pudar. Ayu menatap tas kecilnya. Di dalamnya hanya tersisa pakaian seadanya dan foto Raka yang kini tampak semakin pudar di tepinya. Ia merasakan putus asa lagi, takut bahwa semua usahanya sia-sia. Namun, hati kecilnya tetap menyalakan satu nyala harapan. Anakku, aku akan menemukannya. Aku harus menemukannya. Saat ia menunduk, menata tas di pangkuan, seorang lelaki tua dengan seragam petugas kebersihan menghampirinya. Tangan keriput pria itu memegang dompet lusuh. Wajahnya ramah. Senyum lembut terlihat di sudut bibirnya. Dengan suara hangat, ia berkata, "Ibu, apakah ini milik ibu? Saya menemukannya semalam di dekat bangku sana." Ayu menatap dompet itu. Hatinya seketika bergetar. Dompet itu, yang berisi uang, identitas, dan satu-satunya bekal hidupnya, kembali utuh ke tangan Ayu. Ia terdiam sesaat, nyaris tak percaya, kemudian air mata mengalir deras. Ia menatap pria itu dengan tatapan penuh syukur, menunduk dan mengucapkan kata-kata yang hampir tersumbat di tenggorokan. Terima kasih banyak, Pak. Tuhan masih menjagaku." Bisik Ayu sambil memeluk tas kecilnya erat. Terminal yang semalam terasa dingin kini terasa sedikit lebih hangat. Suara langkah orang-orang yang berlalu lalang tidak lagi membuatnya merasa terasing. Hatinya kembali diisi keyakinan. Ia tidak sendiri, dan kebaikan orang lain bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya perjalanan. Pria tua itu tersenyum, menepuk bahu Ayu dengan lembut, lalu berjalan kembali ke tugasnya. Ayu duduk sejenak, membiarkan perasaan haru itu meresap. Ia menyadari, dalam kerasnya dunia kota, masih ada tangan-tangan yang peduli, dan sekecil apapun bantuan bisa menjadi titik balik yang membangkitkan semangat. Dengan napas panjang, Ayu menyesuaikan tas kecil di pundaknya dan berdiri. Ia menatap jalan-jalan kota yang masih panjang dan asing. Mata berkaca-kaca, hati penuh tekad. "Anakku, ibu hampir sampai. Jangan khawatir, aku akan menemuimu," bisiknya pelan. Perlahan, ia melangkah keluar dari sudut terminal, menyatu dengan hiruk-pikuk kota. Di setiap langkahnya, Ayu merasakan keberanian baru tumbuh. Ia tahu perjalanan masih panjang, penuh tantangan, tapi sekecil apapun kebaikan yang ia temui bisa menjadi kekuatan untuk melanjutkan. Terminal itu, yang semalam menjadi saksi kesedihan dan ketakutannya, kini menjadi simbol awal harapan baru. Dalam perjalanan ini, Ayu belajar satu pelajaran berharga. Di tengah kerasnya kehidupan, selalu ada kebaikan yang muncul dari tempat tak terduga. Dan terkadang, kebaikan itu cukup untuk menyalakan kembali semangat yang hampir padam. Dengan langkah mantap dan hati yang semakin kuat, Ayu melangkah ke jalan-jalan kota yang ramai. Ia menatap foto Raka di tasnya sekali lagi, menghirup udara pagi yang segar, dan meneguhkan hati, perjalanan ini belum selesai. Ia harus menemukan anaknya, anak yang menjadi pusat dunia dan doa-doanya. Setibanya di pusat kota, Ayu terpesona sekaligus cemas oleh hiruk-pikuk yang menyelimuti sekelilingnya. Gedung-gedung tinggi menjulang seolah menantang langit, jalan-jalan dipenuhi kendaraan yang melaju cepat, dan orang-orang berjalan tergesa-gesa, masing-masing tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Aroma asap kendaraan bercampur dengan wangi makanan jalanan terasa asing dan tajam bagi hidung Ayu yang terbiasa dengan kesegaran udara desa. Dunia ini begitu berbeda, besar, cepat, dan terasa dingin bagi seorang ibu yang datang dari desa terpencil. Dengan tas kecil di pundak, Ayu menggenggam foto Raka erat-erat. Senyum anaknya di foto itu menjadi pegangan, pengingat akan tujuan perjalanan panjang yang baru saja dimulainya. Hatinya campur aduk. Harapan membara untuk menemukan Raka, tetapi kekhawatiran menyelubungi setiap langkahnya. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan sempit, menyeberangi trotoar yang padat, dan sesekali menatap papan nama dan alamat yang tampak asing. Ayu menuju alamat terakhir Raka yang tertulis di surat 2 tahun lalu.
Setibanya di kontrakan itu, ia mengetuk pintu berulang kali, berharap mendengar suara anaknya atau sekadar jawaban dari orang di dalam. Namun, yang terdengar hanyalah kesunyian yang dingin. Dari kejauhan, seorang tetangga muncul, menatap Ayu dengan penuh rasa ingin tahu. "Maaf, Ibu, rumah itu sudah kosong sejak lama. Raka pindah, dan kami tidak tahu kemana ia pergi," kata tetangga itu dengan suara lembut namun tegas. Kekecewaan dan rasa cemas merayapi Ayu. Jantungnya berdegup lebih cepat, dan langkahnya terasa berat. Kota yang awalnya terasa membingungkan kini terasa dingin, seolah menantangnya, menuntutnya untuk terus berjuang. Namun, ia menahan air matanya. Ia tahu, menyerah bukan pilihan. Hatinya masih terikat pada satu keyakinan. Raka menunggunya di suatu tempat. Dengan langkah mantap namun hati yang berat, Ayu mulai menelusuri kota. Ia bertanya kepada pedagang kaki lima, tukang ojek, satpam gedung, dan orang-orang yang ditemuinya di jalanan. Setiap pertanyaan diiringi senyum ramah dan doa dalam hati. "Tolong, tunjukkan aku jalan ke anakku." Namun jawaban yang diterimanya sebagian besar kosong. Informasi tentang Raka tidak ditemukan. Kota terasa dingin dan asing, dan kelelahan mulai menyelimuti tubuh Ayu. Setiap langkah membuat kakinya pegal, dan beban tas di pundak seakan lebih berat dari sebelumnya. Ia makan seadanya dari sisa uang yang ada, minum air dari warung kecil, dan beristirahat sebentar di bangku taman. Namun di setiap istirahat itu, ia memeluk foto Raka, menatapnya seakan anaknya hadir di sampingnya, memberi kekuatan untuk terus melangkah. Di tengah kelelahan, Ayu menyadari bahwa kota ini bukan hanya tantangan fisik, tetapi juga ujian hati. Setiap langkah, setiap pertanyaan, dan setiap wajah yang tak mengenalinya menguji kesabarannya. Namun ia tetap berjalan, karena di hatinya ada suara kecil yang terus menuntun. "Anakku menunggumu di suatu tempat. Jangan menyerah, Ibu." Waktu berlalu, dan malam mulai turun. Lampu-lampu kota mulai menyala, memantul di jalanan basah. Ayu duduk di tepi trotoar, lelah dan lapar, memeluk tas kecilnya. Dalam keheningan itu, ia menutup mata sejenak, membiarkan doa-doanya mengalir. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi ia juga menyadari bahwa setiap langkah, betapapun melelahkan, membawanya lebih dekat kepada anaknya. Dengan tekad yang semakin kuat, Ayu bangkit, menyesuaikan tas di pundaknya, dan melanjutkan pencariannya. Ia menelusuri jalan demi jalan, menatap setiap wajah yang ia temui, berharap menemukan petunjuk sekecil apapun tentang keberadaan Raka. Kota besar mungkin terasa dingin dan asing, tapi bagi Ayu, ia adalah medan di mana cinta dan keteguhan seorang ibu diuji, dan ia siap menghadapi semuanya. Hari-hari di kota terasa semakin berat bagi Ayu. Setiap langkah yang ia ambil dipenuhi tantangan dan rintangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Uangnya mulai menipis, tenaga terkuras, dan harapan yang selama ini menuntunnya mulai terasa rapuh. Kota yang awalnya tampak penuh janji kini menampakkan wajah dingin dan asing, seolah menantang kesabarannya. Setiap bangunan tinggi, jalan yang ramai, dan kerumunan manusia menimbulkan perasaan kecil dan tersesat di hati seorang ibu tua dari desa terpencil. Ayu mencoba bertahan dengan seadanya. Ia tidur di musola, memanfaatkan sedekah orang untuk makan, dan beristirahat sebentar di bangku taman atau halte bus. Tubuhnya lelah, kakinya pegal, dan wajahnya yang keriput menampakkan kelelahan yang mendalam. Namun di setiap malam, saat lampu-lampu kota mulai menyala dan jalanan dipenuhi bayangan, Ayu selalu menatap foto Raka yang ada di tasnya. Wajah anaknya menjadi kompas sekaligus pegangan hidup, satu-satunya titik terang di tengah kota yang terasa dingin dan acuh. Setiap malam, ia menutup mata dan membiarkan doa-doa mengalir dari hati. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku hanya ingin tahu dia baik-baik saja. Jangan biarkan aku menyerah di tengah jalan. Berikan aku kekuatan untuk menemukan anakku." Suatu sore, hujan deras turun, membasahi kota dengan derasnya. Jalanan yang ramai kini dipenuhi genangan air. Suara kendaraan menambah riuh suasana. Ayu berdiri di bawah atap kecil, tubuhnya basah, tasnya penuh dengan pakaian dan foto yang kini lembab.
Tubuhnya menggigil. Namun ia tetap menatap jauh ke arah jalan, seolah berharap bayangan Raka muncul dari antara kerumunan orang yang berlalu lalang. Setiap tetes hujan terasa seperti saksi bisu dari perjuangan seorang ibu yang tak kenal menyerah. Ia duduk di pinggir jalan, memeluk tas kecilnya, dan menatap foto Raka seakan anaknya benar-benar ada di sisinya. Mata Ayu sembab, bibirnya gemetar, dan tubuhnya lemah karena lapar dan kelelahan. Namun di tengah rasa putus asa itu, ada satu kekuatan yang tetap ia pegang. Cinta seorang ibu yang tak pernah padam, doa yang terus mengalir, dan keyakinan bahwa anaknya masih hidup di suatu tempat. Malam demi malam berlalu dengan sunyi dan dingin, tapi Ayu tetap berdiri. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia menutup mata, menghela napas panjang, dan membiarkan doa-doanya mengalir. Ia tahu, titik terendah ini bukan akhir, melainkan ujian terberat yang harus ia lewati. Kelelahan fisik dan keputusasaan emosional hanya menegaskan bahwa ia telah berani menempuh perjalanan jauh, meninggalkan desa, dan menghadapi dunia yang asing demi anaknya. Dalam kesendirian itu, Ayu belajar satu hal, kekuatan terbesar seorang ibu bukan hanya berasal dari tubuh yang kuat, tapi dari hati yang tak pernah lelah mencintai, berharap, dan berjuang. Kota yang tampak dingin, ramai, dan tak peduli menjadi saksi bisu keteguhan seorang ibu. Meskipun hampir menyerah, ia tetap bangkit, tetap berdoa, dan terus melangkah, didorong oleh cinta yang tak terbatas. Dan di suatu malam yang sepi, saat ia duduk di trotoar, tubuh basah dan tangan menggenggam foto Raka, sebuah perasaan halus muncul. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang mungkin akan menuntunnya kembali pada anaknya. Sekecil apapun, secercah harapan itu menjadi titik awal bagi babak baru perjalanannya. Titik di mana kebaikan manusia akan muncul, memberikan pertolongan yang menyalakan kembali semangatnya. Keesokan paginya, kota masih tampak sibuk dengan hiruk-pikuk kendaraan dan manusia yang bergerak cepat. Gedung-gedung tinggi, suara klakson yang bergemuruh, dan langkah orang-orang yang terburu-buru membuat Ayu merasa kecil. Tapi ia tetap duduk di pinggir jalan, memeluk tas kecilnya dan menatap foto Raka dengan tatapan rindu dan penuh doa. Tubuhnya lelah, wajahnya sembab, dan setiap gerakannya terasa lambat karena kelelahan fisik dan batin. Saat itulah, seorang sopir ojek pangkalan, bernama Herman, memperhatikan Ayu dari kejauhan. Ia melihat seorang wanita tua duduk sendiri, memeluk sesuatu yang sangat berharga, dengan mata yang memancarkan keletihan namun tetap ada cahaya harapan. Hati Herman tergugah. Dengan langkah cepat, ia mendekat. "Bu, apa ibu baik-baik saja? Apakah ibu butuh bantuan?" Tanya Herman dengan suara lembut tapi penuh perhatian. Ayu menatap pria itu dengan mata yang masih sembab, ragu-ragu, lalu menelan ludah. Dengan suara serak, ia mulai menceritakan seluruh perjalanan yang telah ia tempuh. 2 tahun penantian, kepergian Raka ke kota, perjalanan panjang naik bus, hilangnya dompet dan uang, tidur di bangku terminal, hingga malam-malam panjang yang diisi doa dan tangis. Herman mendengarkan dengan seksama. Wajahnya menunjukkan rasa iba sekaligus tekad untuk membantu. Ia merasa bahwa wanita tua ini tidak hanya membutuhkan pertolongan, tetapi juga kehangatan dan dukungan moral untuk melanjutkan perjuangan. Tanpa ragu, Herman mengajak Ayu naik motornya, sambil meyakinkan bahwa ia akan membantunya menemukan Raka. Bersama beberapa rekannya sesama tukang ojek, mereka mulai menelusuri informasi. Mereka bertanya kepada orang-orang di sekitar, menggali jejak Raka, hingga menemukan titik terang. Raka pernah bekerja di sebuah proyek bangunan di pinggiran kota. Seketika, hati Ayu berdegup kencang. Secercah harapan muncul di tengah kelelahan yang mendera. Tubuhnya yang lelah terasa sedikit lebih ringan, seolah semangatnya kembali menyala. Perjalanan ke lokasi proyek tidak mudah. Jalan-jalan kota yang padat, ganggang sempit, dan kebisingan yang terus menghantam membuat Ayu harus tetap waspada. Namun setiap kali ia memandang foto Raka, ia merasa seakan anaknya ada di sampingnya, memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Ia terus berbisik pelan. "Anakku, ibu hampir sampai. Bersabarlah, nak, ibu akan menemuimu." Sesampainya di sekitar proyek bangunan, Ayu dan Herman menanyakan kepada pekerja proyek, tukang bangunan, dan satpam.
Setiap pertanyaan adalah harapan baru dan setiap jawaban yang mengarah ke arah Raka membuat hatinya berdegup lebih cepat. Kota yang semula terasa dingin dan menakutkan kini mulai terasa hangat. Kebaikan orang-orang di sekitarnya menjadi cahaya yang membimbingnya. Hari itu terasa panjang, tapi Ayu tidak peduli. Lelahnya tubuh tidak lagi menjadi penghalang, karena semangat dan harapan telah mengisi setiap langkahnya. Ia menyadari bahwa meski perjalanan panjang, kesulitan, dan keputusasaan hampir membuatnya menyerah, bantuan orang lain, sesederhana sopir ojek yang peduli, dapat menjadi titik balik yang menyalakan kembali semangat. Ayu terus memeluk foto Raka, menatapnya setiap beberapa langkah, dan membiarkan doa-doa mengalir. Setiap kata yang terucap adalah janji untuk tidak berhenti. Setiap langkah adalah bukti cinta yang tak tergoyahkan. Kota ini, yang semula terasa asing dan dingin, kini menjadi medan di mana kasih seorang ibu diuji dan dibimbing oleh tangan-tangan yang peduli. Dan di tengah hiruk-pikuk kota, dengan bantuan Herman dan teman-temannya, Ayu merasakan secercah harapan yang semakin nyata. Ia tahu, anaknya ada di suatu tempat, dan hari ini, langkahnya semakin dekat pada momen yang telah ia impikan selama 2 tahun, bertemu kembali dengan Raka, anaknya tercinta. Setelah hari-hari penuh penantian, perjalanan panjang, dan kelelahan yang hampir membuatnya menyerah, Ayu akhirnya sampai di lokasi proyek bangunan di pinggiran kota. Jantungnya berdebar kencang, napasnya tersengal karena campuran kelelahan, cemas, dan kebahagiaan yang membuncah. Tangannya menggenggam foto Raka erat-erat, seolah itu satu-satunya kompas untuk menuntunnya pada anaknya. Pengawas proyek menyambut Ayu dengan tatapan serius. Ia menatap wajah wanita tua itu, mendengar cerita panjangnya, dan melihat foto Raka yang telah memudar di tepiannya. Setelah beberapa detik, ia mengangguk perlahan. Raka, ia pernah bekerja di sini. Tapi beberapa bulan lalu ia mengalami kecelakaan kerja dan sekarang dirawat di panti rehabilitasi di dekat sini, kata pengawas dengan nada lembut. Hati Ayu seakan berhenti sejenak. Tubuhnya gemetar, dada terasa sesak, dan air matanya mulai mengalir. Segera ia menundukkan kepala, menutup mata, dan mengucap doa panjang. Ya Allah, akhirnya aku sampai. Jagalah anakku di jalan ini. Berikan aku kekuatan untuk menemuinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Ayu melangkah keluar, menembus jalan-jalan kota yang masih ramai. Ia menahan napas saat melintasi persimpangan, berjalan di antara orang-orang yang tak menyadari perjuangan kecil seorang ibu tua yang hampir putus asa. Setiap langkah dipenuhi campuran rasa cemas, haru, dan harapan yang telah tertahan begitu lama. Sesampainya di panti rehabilitasi, Ayu melihat seorang laki-laki kurus duduk di kursi roda, tubuhnya lemah dan rapuh. Tatapan kosongnya seakan terpisah dari dunia. Namun begitu matanya bertemu sosok Ayu, kilatan pengakuan muncul. Ia mengenali ibunya. Ibu, suara Raka terdengar serak, hampir tak terdengar, tapi penuh penyesalan dan rasa rindu. Maaf, aku tak pulang. Ayu tak mampu menahan diri. Tubuhnya bergetar hebat, air mata mengalir deras, dan ia langsung meraih Raka dalam pelukan yang hangat dan kuat. Seluruh rasa lelah, penantian, dan doa yang tertahan selama 2 tahun itu meledak dalam 1 detik penuh emosi. Ia membisikkan kata-kata lembut, menenangkan anaknya, dan menegaskan bahwa ia tak pernah menyerah. Raka yang lama kehilangan semangat hidup, kini merasakan kembali cinta dan kehangatan yang hilang. Pelukan itu bukan sekadar pertemuan fisik, tetapi juga penyembuhan batin, bagi seorang ibu yang telah menempuh jarak, rintangan, dan air mata, serta bagi seorang anak yang akhirnya merasakan kepastian dan kasih sayang yang selama ini dirindukan. Ayu duduk di samping Raka, menahan tangis, menatap wajah anaknya dengan penuh cinta, dan tersenyum lemah tapi damai. Ia menyadari bahwa seluruh perjalanan, setiap tetes air mata, setiap langkah yang melelahkan, tidaklah sia-sia. Ia menemukan anaknya, dan dalam pelukan itu, rasa damai yang lama hilang kini kembali menyelimuti hati mereka. Mereka berbicara lama, meski kata-kata tak cukup untuk menjelaskan 2 tahun yang hilang. Ayu mendengarkan Raka bercerita tentang kesulitan dan rasa bersalahnya karena tak pernah pulang, sementara ia menenangkan anaknya dengan suara lembut. Doa-doa yang terucap,
dan tepukan di punggungnya. Pelukan itu menjadi simbol pemulihan, bukan hanya fisik, tapi juga emosional dan spiritual. Di panti itu, Ayu menyadari sesuatu yang penting. Perjalanan panjangnya bukan sekadar untuk menemukan Raka secara fisik, tapi juga untuk menemukan kembali cinta, kesabaran, dan harapan yang hampir padam. Kota besar yang semula terasa dingin dan menakutkan kini menjadi saksi perjuangan dan kemenangan hati seorang ibu. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap tatapan yang mereka saling beri, menjadi saksi dari perjalanan yang panjang dan melelahkan, tetapi penuh makna. Pertemuan itu menutup babak penderitaan mereka, dan membuka babak baru, tentang penyembuhan, kebersamaan, dan harapan yang tak tergoyahkan. Beberapa minggu setelah pertemuan yang penuh air mata dan pelukan hangat itu, Ayu tetap tinggal di kota untuk merawat Raka. Mereka menyewa sebuah kamar sederhana di dekat panti rehabilitasi. Setiap sudut kamar itu sederhana, dinding polos, jendela kecil yang menembus cahaya sore, dan lemari kayu yang menampung sedikit pakaian mereka. Namun bagi Ayu, kamar itu terasa hangat, penuh cinta, dan aman. Pagi demi pagi, Ayu memulai rutinitasnya dengan penuh kasih. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Raka, membantunya bergerak, dan menemaninya berlatih berjalan. Kadang, Raka tampak lelah, wajahnya memucat. Tapi senyum tipis yang muncul saat Ayu memegang tangannya seakan menjadi obat yang lebih kuat dari apapun. Setiap gerakan Raka, setiap kemajuan kecil, adalah bukti cinta dan kesabaran yang telah membawa mereka melewati perjalanan panjang penuh air mata. Hari-hari itu bukan hanya tentang fisik dan pemulihan, tapi juga tentang membangun kembali hubungan yang sempat terputus. Ayu mendengarkan cerita Raka, tentang kesulitan yang ia hadapi selama 2 tahun, rasa bersalah karena tidak mengirim kabar, dan ketakutan yang ia rasakan ketika sendirian di kota. Dengan suara lembut dan mata yang berkilat, Ayu menenangkannya, meyakinkan bahwa kasih seorang ibu tidak pernah hilang, bahwa pengorbanannya selama ini adalah bukti cinta yang tak tergoyahkan. Di sore hari, ketika matahari mulai merunduk di ufuk barat, Ayu duduk di dekat jendela kamar mereka. Ia memandangi langit kota yang luas dan gemerlap, merasakan angin sepau-sepau yang membawa aroma kehidupan baru. Ia menatap Raka yang duduk di sampingnya, main-main dengan benda-benda sederhana, dan tersenyum penuh rasa syukur. Tuhan, bisik Ayu, ternyata perjalanan panjangku bukan hanya untuk menemukan anakku, tapi untuk menemukan kembali harapan, kesabaran, dan kekuatan dalam diri sendiri. Raka menatap ibunya, matanya berbinar, dan tanpa kata, mereka saling memahami. Cinta seorang ibu tidak pernah padam, dan anak yang kembali merasakan kasih sayang adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan dunia. Mereka mulai membangun rutinitas baru. Setiap pagi adalah latihan kecil untuk Raka. Setiap sore adalah momen kebersamaan yang hangat. Meski hidup sederhana dan kadang sulit, setiap hari dipenuhi doa, tawa, dan kebahagiaan yang tulus. Ayu belajar bahwa kebahagiaan bukanlah soal kemewahan, tetapi tentang kehadiran, cinta, dan rasa aman yang tercipta di antara mereka. Di malam hari, Ayu duduk di jendela, menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit kota. Ia mengenang perjalanan panjang yang telah dilalui, dari desa terpencil, bus tua yang penuh debu, kehilangan dompet dan uang, tidur di bangku terminal, hujan deras, hingga titik terendah di jalanan kota. Semua itu kini menjadi kenangan yang manis karena berujung pada pertemuan yang penuh haru dan pelukan yang tak ternilai harganya. Ia menyadari satu hal penting, perjalanan hidup yang berat bukan sekadar tentang rintangan yang harus dihadapi, tetapi juga tentang kekuatan hati, keteguhan, kebaikan orang lain, dan harapan yang tak pernah padam. Kota besar yang semula terasa dingin kini menjadi saksi perjalanan cinta seorang ibu, sebuah kota yang mengajarkan bahwa bahkan di tengah kesulitan, ada kebaikan, pertolongan, dan secercah harapan yang selalu menunggu. Hari demi hari, mereka perlahan membangun hidup baru. Kamar sederhana itu kini dipenuhi suara tawa, doa, dan percakapan hangat. Raka mulai berbicara lebih banyak, menatap ibunya dengan tatapan penuh kasih, dan Ayu merasa damai. Setiap malam, sebelum tidur, ia memeluk Raka erat, menutup mata, dan berbisik dalam hati, "Anakku, ibu menemukanmu,
dan bersama kita akan menemukan hidup yang lebih indah. Di suatu sore yang tenang, Ayu berdiri di dekat jendela, menatap langit yang memerah oleh senja, dan tersenyum. Ia menyadari bahwa meski perjalanan panjang telah usai, cinta dan harapan mereka akan terus berjalan, lebih kuat dari segala rintangan yang pernah ada. Kota ini, dengan segala hiruk-pikuk dan kesibukannya, kini menjadi saksi bisu bahwa kasih seorang ibu mampu menembus jarak, waktu, dan kesedihan, dan bahwa cinta serta harapan adalah kekuatan yang tak tergoyahkan dalam hidup. Dalam keheningan senja itu, Ayu memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan damai yang mendalam. Ia tahu, perjalanan mereka masih akan berlanjut, tapi kali ini, bukan untuk mencari, melainkan untuk hidup bersama dalam kebersamaan, kasih sayang, dan harapan yang tak pernah pudar.